Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Julin Putri, NPM 22120113110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Penegakan Kode Etik di Tengah Maraknya Pelanggaran dalam Profesi Hukum. Namun di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Belia Nabila Putri, Keisha Laila Rahma, dan Berlian Adinda Syafira. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk dalam pendahuluan atau latar belakang. Etika merupakan konsep fundamental yang kerap menjadi topik pembahasan dalam berbagai ruang diskusi, baik dalam forum ilmiah maupun dalam forum non-formal. Dalam dunia profesi, khususnya profesi hukum, etika memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan moral dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Masing-masing profesi hukum telah memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan fungsi dan perannya. Kode etik tidak hanya mengatur kewajiban profesional, tetapi juga berfungsi menjaga integritas dan kehormatan profesi. Namun, dalam praktiknya, berbagai pelanggaran etika masih sering terjadi. Fenomena seperti suap, kolusi peradilan, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi cerminan lemahnya implementasi dari nilai-nilai etika dalam profesi hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara akademik dinamika penegakan kode etik dalam profesi hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama pelanggaran, mengevaluasi efektivitas mekanisme yang telah ada, serta merumuskan strategi dalam perbaikan. Nah, jadi apa sih itu etika profesi? Menurut ahli atau caser, etika profesi itu adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan profesional kepada pasien atau klien dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai bagaimana dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara keseluruhan, serta dilakukan dengan refleksi yang mendalam juga. Nah, adapun prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, adapun pelayanan tanpa pamrih. Yang kedua itu ada keadilan nilai luhur. Yang ketiga ada orientasi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat dan terakhir adalah solidaritas dan profesionalisme. Dalam ranah hukum, adapun etika profesi hakim yang memiliki tanggung jawab besar sebagai penentu keadilan di pengadilan. Nah, yang kedua ada etika profesi advokat. Nah, ini tugasnya membela kepentingan klien di pengadilan namun tetap harus menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Nah, jadi apa sih pentingnya etika profesi hukum? Nah, etika profesi hukum ini berperan vital dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Nah, tanpa etika profesi hukum, rawan terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Etika juga didasari menjadi pengawasan internal profesi karena masyarakat awam umumnya tidak memiliki kompetensi untuk menilai kualitas layanan hukum secara teknis. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi hukum dan sanksinya. Dalam dunia profesi hukum, kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap praktisi hukum, baik itu advokat, jaksa, maupun notaris. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kode etik masih terjadi dan dapat merusak integritas profesi serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Adapun beberapa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi hukum yaitu yang pertama bentuk-bentuk pelanggaran kode etik hakim. Profesi hakim adalah elemen utama dalam sistem peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum. Bentuk pelanggaran kode etik hakim meliputi pelanggaran independensi yudisial, pelanggaran terhadap keadilan, pelanggaran integritas, pelanggaran kepantasan, dan pelanggaran kompetensi dan ketekunan. Sanksi yang dapat diterima oleh hakim yaitu adalah yang pertama, sanksi ringan. Sanksi ringan diberikan kepada hakim yang melakukan pelanggaran etik dengan tingkat kesalahan tergolong rendah. Bentuk-bentuknya adalah peringatan secara lisan, teguran dalam bentuk tertulis, dan pernyataan ketidakpuasan secara tertulis dari otoritas pengawas terhadap perilaku hakim. Sanksi sedangnya adalah penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji setara dengan 1 kali kenaikan gaji berkala selama paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat, penarikan kewenangan hakim, dan pemindahan tugas ke pengadilan lain, serta pembatalan atau penangguhan terhadap usulan kenaikan jabatan. Sanksi beratnya adalah dicopot dari jabatan struktural atau administratif.
Yang kedua, dikenai non-palu lebih dari 6 bulan. Yang ketiga, diturunkan pangkatnya ke tingkat yang lebih rendah. Keempat, diberhentikan secara tetap dari jabatan hakim. Yang kelima, diberhentikan dengan tidak terhormat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jaksa. Jaksa merupakan aparat penegak hukum yang bertugas untuk penuntutan tindak pidana atas nama negara. Bentuk-bentuk pelanggarannya adalah pelanggaran dalam penuntutan, pelanggaran integritas, pelanggaran profesionalisme, pelanggaran etika. Sanksi yang dapat diterima oleh jaksa adalah teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak terhormat, dan pembebasan tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan, paling lama 1 tahun, dan pengalihan penugasan pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat. Profesi advokat merupakan profesi yang dihormati, namun terdapat sebagian advokat yang tidak memenuhi ketentuan kode etik yang berlaku. Advokat dilarang melakukan beberapa tindakan seperti mengabaikan atau melantarkan kepentingan klien, berperilaku tidak profesional, melakukan perbuatan, perilaku, atau ucapan yang menunjukkan ketidakhormatan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, etika profesi hukum merupakan fondasi yang penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas profesi di bidang hukum. Dalam pengertian teknis, profesi tidak sekedar pekerjaan untuk mencari penghasilan, tetapi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan keahlian khusus dan tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Pentingnya etika profesi hukum terletak pada peranannya dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan peradilan. Jadi, dengan adanya pengawasan dan sanksi yang tegas, diharapkan setiap hakim dan praktisi hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan berintegritas demi tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Kode etik profesi hukum merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib diikuti setiap penegak hukum termasuk hakim, jaksa, advokat, notaris, PPAT, dan polisi. Dan tujuan utama kode etik ini adalah untuk menjaga integritas profesi, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menumbuh kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di setiap profesi hukumnya. Yang dimana setiap profesi hukum memiliki bentuk pelanggaran yang khas dan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dan setiap bentuk pelanggaran tersebut dikenai sanksi dan proporsional sesuai dengan tingkat keseriusannya, mulai dari teguran ringan hingga pemberhentian tidak hormat. Jadi secara keseluruhan, kode etik profesi hukum memiliki peran penting dalam menegakkan hukum yang adil, profesional, dan bermartabat. Untuk selanjutnya yaitu saran. Jadi dengan menguatkan dan menegakkan kode etik secara konsisten, setiap lembaga profesi hukum harus lebih tegas dan konsisten dalam menegakkan kode etik melalui sistem pengawasan internal yang kuat. Dan proses penegakan harus dilakukan tanpa pandang bulu agar tidak mencederai kepercayaan publik. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan pelatihan etika profesi juga sangat diperlukan karena pelatihan etika hukum secara berkala bagi seluruh aparat penegak hukum tidak hanya di awal karir, tetapi juga sebagai bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan. Dan melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran dan harus mempunyai proses penanganan pelanggaran kode etik yang harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat bisa melihat bahwa sistem hukum bekerja secara jujur dan adil dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan profesi hukum. Masyarakat perlu diberi ruang dan akses yang lebih mudah untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik tanpa takut mendapatkan intimidasi. Karena hal ini akan memperkuat kontrol sosial terhadap profesi hukum dan juga pemberian sanksi yang proporsional dan efektif. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.